Apa kata Sayyidina Ali tentang pemuda ini? Laisal fata may yaqulu kana abi walakinnal fata may yaqulu ha anada. Ya. Itulah seorang pemuda. Harus tampil beda seorang pemuda itu. Harus bisa gagah, jangan embok-embokan, jangan bapak-bapakan. Laisal fata, bukan seorang pemuda, kata Sayyidina Ali, may yaqulu kana abi, sedikit-sedikit mengandalkan abinya, mengandalkan bapaknya, mengandalkan ibunya. Walakinnal fata may yaqulu ha anada. Namun yang dikatakan pemuda yang sesungguhnya, pemuda yang sejati, may yaqulu, yang bisa berkata ha anada, ini loh aku, bisa berdiri di atas kakiku sendiri, bisa mandiri, bisa kaya, bisa sukses. Pemuda harus seperti itu, ya. Gak boleh udah dewasa kok tetap ngempeng, ya. Apa ngempeng? Nyusu kepada mbok-mboken namanya, ya. Wahai para pemuda, jangan sampai di dalam jiwa kalian ada jiwa embok-embokan, jiwa bapak-bapakan, dikit-dikit embok, dikit-dikit bapak, ya. Namun buktikan bahwa kalian seorang pemuda yang sejati, yang bisa berdikari dan mandiri, berdiri tegak di atas kakinya sendiri. Ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi ridwanullah alaihim ajma'in. Jawlillahi lahumul Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. آمين. لحضرة إخوانه من الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين والصحابة والتابعين والعلماء العاملين والمزنب المؤلفين وجميع الملائكة المقربين وخصوصا عبد القادر الجيلاني ولله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. Amin. Khususon orang tua kita, bapak dan ibu kita, sesepuh kita, para guru kita, minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Jawlillahi lahumul Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi zidna ilma wa wasi' rizqi wa barik bima razaqtana waj'alna mahbuban fi qulubi ibadika wa 'azizan bi 'uyunihim waj'alna wajhan fid dunya wal akhirati wa minal muqarrabin katsiran nawalih ya hasanal bi'alih ya qa'iman bil zawal ya mubdi'an bil kitab wa lakal hamdu wa asrafu 'ala kulli halin. Allahumma akrimna bi nuril fahmi wal hifdhi warzuqna al hikmah wa ilhamal malaikatil muqarrabin wa 'amalan maqbulan bil laili wa nahari arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sirrul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli ala Muhammad ya Rabbi shalli alaihi wa sallim. Allahumma shalli
صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيدي المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Ada acara. Nggih. Kalamun qadimul la yumallu sama'u dan sya'am qawli wa fi'li wa niyati bi astaghfi min kulli da'in wa nuru dalilul liqalbi جهلي وحيراتي يا ربي متعني بسر حروفي ونور بسمعي وقلبي ومكلاتي وهب لي به فتحان وعلما وحكمة وصل وسلم كل يوم وليلة على من به الرحمن يقبل توبتي وآل وأصحابي كرام أئمتي بهم يغفر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورة يوسف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد سغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكأ وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن فلما رأينه وأكبرنه وقطعنا أيديهن وقلنا وقطعنا أيديهن وقلنا حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم قالت فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسه فاستعصم ولئن لم يفعل ما
Sadaqallahul Adzim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala, dan dawuh niswatun fil madinatim ra'atul azizi. Wa qala, dan dawuh niswah, jamaknya dari perempuan, niswatun, perempuan-perempuan fil Madinah yang berada di kota Mesir. Berkata tentang apa? Dawuh tentang apa? Membicarakan tentang apa? Amra'atul Aziz, istri dari Al-Aziz, Perdana Menteri Kitfir Aziz, turawidu, yang mana istrinya Al-Aziz ini yaitu Siti Zulaikha menggoda fataha, pemudanya. Fatah itu pemuda, pelayannya, an-nafsihi, untuk menundukkannya untuk dirinya. Qad sagafaha hubba, sungguh sagafaha, telah mabuk perempuan itu. Mabuk apa? Hubban, mabuk cinta. Inna lanaraha fi dhalalim mubin. Terus apa kata perempuan-perempuan di Mesir ini? Inna, sesungguhnya kami, lanaraha, sungguh melihat Siti Zulaikha, istrinya dari Al-Aziz, fi dhalalim mubin, berada di dalam kesesatan yang nyata. Jadi ujian berupa pelecehan, berupa aib dalam keluarga besarnya Al-Aziz, Kitfir Aziz, yang awalnya hanya 4 orang yang tahu, ternyata tersebar luas di kota Mesir. Jadi yang seharusnya aib keluarga ini ditutupi, kok malah tersebar seantero jagat raya kota Mesir. Padahal nggak ada medsos waktu itu, nggak ada internet, nggak ada WA, nggak ada Facebook. Tapi memang kenyataannya, kalau hal keburukan, hal aib seseorang itu memang cepat tersebar, mut to mut, dari mulut ke mulut, ya. Mulutnya yang satu ngomong ke yang lain, akhirnya tersebar, ya. Makanya seorang muslim itu harus bisa menutupi aib saudaranya, agar Allah menutupi aibnya di dunia maupun di akhirat. Waman satara musliman, waman satara musliman satarahullahu fid dunya wal akhirah. Dan barang siapa menutupi aib dari saudaranya seiman, seislam, satarahullahu, maka Allah akan menutupi aibnya di dunia dan juga di akhirat, ya. Ini aib. Ujian juga seperti itu. Ujian ada yang mengangkat, ada yang menjerumuskan. Makanya hati-hati.
kenikmatan di atas dunia ini adalah ujian, hanya fata morgana. Untuk apa? Untuk melihat siapa yang terbaik amalnya. Jangan ngaku-ngaku beriman sebelum diuji oleh Allah. Diuji dengan apapun, diangkat derajatnya, dimuliakan, disanjung-sanjung, atau sebaliknya dihinakan, direndahkan, difitnah, digibah. Itu ujian. Tujuannya untuk mengangkat derajat dari seorang hamba. Jadi tatkala Al-Aziz ini mengetahui tentang kebenaran yang ada di dalam rumahnya, bahwasanya yang salah adalah istrinya, telah menggoda anak angkatnya yang bernama Kanjeng Nabi Yusuf. Apa yang dilakukan oleh Itfir Aziz ini? Tampak keluar dari perkataannya atas kebijakan dirinya. Jadi bijak. Seharusnya memang seorang pimpinan itu harus bijak, seorang pemimpin itu harus bijak. Apa yang dikatakan Itfir Aziz ini kepada Kanjeng Nabi Yusuf? Yusuf, a'rid an hadza. Wahai Yusuf anakku, lupakanlah hal ini, kejadian ini. Anggap saja tidak pernah terjadi. Terus Itfir Aziz ini mengatakan juga kepada istrinya yang melakukan kesalahan, yang terjerembab, yang kena prank oleh setan, wastaghfiri lidzambik. Dan engkau wahai istriku, beristighfarlah atas dosa-dosa engkau. Innaki kunti minal khati'in. Sesungguhnya engkau minal khati'in, termasuk dari orang-orang yang berbuat kesalahan. Bijak. Jadi seorang pimpinan, seorang pemimpin harusnya bijaksana. Dimanapun, di dalam keluarga, di tempat kerja, seorang pemimpin itu harus bijaksana, dan nggak boleh aib disebarkan kemana-mana. Yang menyebarkan adalah saksinya dari Siti Zulaikha yang menjadi saksi, namun dia juga yang menyebarkan. Setelah sudah tersebar aib dari keluarganya Itfir Aziz ini, yaitu istrinya yang melakukan pelecehan terhadap anak angkatnya, kemudian apa yang terjadi? Mereka menuduh bahwasanya Siti Zulaikha itu berada di dalam kesesatan. Mosok anak angkat kok dijadikan gendaan, anak angkat kok mau dikeloni, ya kalau masih kecil. Ini sudah beranjak dewasa, udah semester 1 maba, mahasiswa baru, ganteng-gantengnya, perutnya six-packnya. Kalau sudah kerja, punya istri lagi, body pack. Gantengnya si Ono, tapi bentuk tubuhnya sih sudah berubah menjadi body pack. Falamma sami'at, maka tatkala sami'at mendengar bimakrihinna, tentang makarnya para perempuan itu, makarnya Siti Zulaikha sudah terdengar seantero jagat kota Mesir.
Kemudian apa yang dilakukan oleh Siti Zulaikha? Arsalat ilaihinna, memerintahkan untuk mengundang ilaihinna kepada perempuan-perempuan, istri-istri pejabat yang mendengar permasalahan makarnya Siti Zulaikha. Kurang lebih menurut riwayat ada 40 istri pejabat yang diundang. Setelah diundang, datang dipersiapkan sungguh-sungguh, wa'atadat lahunna, kemudian disiapkan bagi mereka istri-istri pejabat yang jumlahnya kurang lebih 40 ini muttaka'an, tempat duduk yang enak, tempat duduk yang nyaman. Wa'atat kulla wahidatin, dan diberikan kepada masing-masing dari mereka itu, minhunna, dari perempuan-perempuan pejabat itu, sikinan, pisau, knife, diberikan pisau dulu. Buat apa ini pisau? Untuk ngupas buah. Buahnya tunggu sebentar. Buahnya dalam riwayat ada buah lemon dan buah apel ya. Setelah pisaunya diberikan, masing-masing orang sudah megang pisau, baru buahnya diberikan. Nih buahnya, siapa yang suka apel, kasih apel. Siapa yang suka lemon, dikasih lemon. Pas bersamaan sudah pegang semua, buahnya sudah dipegang semua di tangan kiri, tangan kanan sudah megang pisau. Wa qalat ihruj alaihinna, kemudian Siti Zulaikha berkata kepada Kanjeng Nabi Yusuf, "Uhruj, keluarlah wahai Yusuf, wahai anakku, keluarlah engkau, alaihinna," dan fashion show alaihinna, kepada mereka perempuan-perempuan, istri-istri pejabat itu. Jadi Kanjeng Nabi Yusuf ini fashion show, renggak-renggok ya, di depan istri-istri pejabat. Apa yang terjadi? Falamma ra'ainahu, maka tatkala ra'ainahu, mereka melihat kepada Kanjeng Nabi Yusuf, akbarnahu, terpesona mereka, membesarkan Kanjeng Nabi Yusuf. Allahu Akbar. Terpesona atas kegantengannya Kanjeng Nabi Yusuf, atas ketampanan Kanjeng Nabi Yusuf. Apa yang terjadi? Waqatta'na aydiyahunna, tidak sadar mereka telah memotong tangan mereka sendiri. Jadi terpesona, aku terpesona ya. Akhirnya tangannya kepotong, teriris, nggak terasa. Kalau sudah terpesona itu nggak terasa. Apa yang keluar dari mulut mereka ini, dari lesan istri-istrinya pejabat yang kurang lebih 40 orang ini? Wa qulna hasalillahi ma hadza basyara, berkata mereka, hasalillahi, kesempurnaan milik Allah sungguh sempurna. Ma hadza basyara, dan orang ini bukanlah manusia. In hadza illa malakun karim, ini bukan manusia, melainkan malaikat yang mulia. Saking gantengnya, terpesona, tangannya teriris tidak terasa. Kemudian tanpa terasa dari lesannya, mahadza basaro, ini bukan manusia, ini malaikat, ini ganteng pol, tampannya luar biasa. Qalat, dan dawuh Siti Zulaikha ini dawuh setelah melihat tangannya,
Istrinya pejabat ini sudah teriris berlumuran darah, nggak terasa perihnya, nggak terasa karena terpesona oleh ketampanan Kanjeng Nabi Yusuf. Sampai nggak terasa juga dari lesannya keluar, ma hadza basyara, ini bukan manusia ini, in hadza illa malakun karim, malaikat ini adalah seorang malaikat, bukan manusia ini, malaikat ini kok kuandang koyok ini. Kemudian berkata kan Siti Zulaikha ini, qalat fadzalikunna alladzi lumtunnani fihi, fadzalikunna, maka itulah orangnya, itu loh Yusuf, alladzi yang lumtunnani, yang kalian mencelaku, mengejekku, menghinaku, fihi, karena di dalam hatiku ada kecintaan, ada mahabbah, mabuk cinta kepadanya. Awakmu itu, kalian itu hanya beberapa menit saja sudah teriris tangannya, sedangkan aku bertahun-tahun, mulai dari cah cilik tak delok tambah ganteng, olahraga tambah gagah, tambah ganteng, tambah tekar tubuhnya, tambah sipek perutnya, keringatnya yang mengalir di pipinya tatkala membantu pekerjaan, membuat tambah gagah, tambah terpesona aku, katanya Siti Zulaikha. Bayangkan, baru beberapa menit aja mereka sudah teriris tangannya. Apalagi Siti Zulaikha yang bertahun-tahun bersamanya, tambah tahun, tambah hari, tambah bulan, tambah tahun, tambah kuanteng Kanjeng Nabi Yusuf, tambah tampan Kanjeng Nabi Yusuf. Gimana nggak tergila-gila Siti Zulaikha. Nyoh, delokan wis. Itu loh Yusuf. Awakmu aja belum berapa menit aja udah teriris tangannya, apalagi aku. Makanya jangan mencela aku, belum tahu aslinya. Biasanya kalau pada umumnya itu kebalik. Tersebar bahwa misalkan ada perempuan cantik, wah si A itu cantik, mana tempatnya, gitu loh, yang jadi pelayan di warung si B. Iya dah, iya, coba loh telok rono sambil kuku panganan di sana. Setelah tahu, malah cuma segini aja, nggak sesuai dengan beritanya. Katanya wayu, nyampe di sini kok biasa-biasa aja. Umumnya seperti itu. Namun ini kebalikan ini. Kanjeng Nabi Yusuf kebalikan. Sudah tersebar kemana-mana seantero kota Mesir. Istri-istrinya pejabat kok isoi ngilok nih, kok isoi sampai terpesona gitu, kayak apa sih gantengnya. Nah, diundang oleh Siti Zulaikha. Ternyata mereka los kontrol ya, terpesona, aku terpesona, sampai tangannya teriris, sampai nggak mengakui kalau manusia, mengakui kalau itu malaikat yang ganteng. Ya. Walaqad rawattuhu an nafsihi, dan sungguh-sungguh aku itu memang menggodanya, katanya Siti Zulaikha, an nafsihi, untuk tunduk terhadap diriku, untuk mau terhadap kemauanku. Namun apa yang terjadi? Fasta'soma, ternyata Kanjeng Nabi Yusuf menolaknya. Fasta'soma, maka
menolaknya Kanjeng Nabi Yusuf, gregeten lah ya. Gregeten. Sudah telanjang bulan, tinggal tendangan langsung, kok moro-moro nggak jadi. Lu kok moro-moro sudah pakai baju, lu kok moro-moro mau lari, ya, tak tarik lah, nggak terasa sobek. Hati-hati perempuan itu, kalau sudah megang nggak bisa dilepas. Kuat, makhluk terkuat itu perempuan. Komunitas terkuat perempuan. Hati-hati sama perempuan ya. Apa dauhnya? Apa katanya Siti Zulaikha ini? Wala illam yaf'al ma amuruhu la yusjananna wa la yakuna minas sagirin. Dan jikalau tidak yaf'al mengerjakan ma apa barang amuruhu apa-apa yang aku perintahkan kepadanya la yusjananna, niscaya dia akan dimasukkan ke dalam penjara. Wa la yakuna minas sagirin, dan sungguh dia akan menjadikannya minas sagirin, dari bagian orang-orang yang kecil, orang-orang yang hina. Itulah perempuan, bahayanya perempuan gitu. Kalau sudah tidak bisa mendapatkannya, diancam, tak lebok di penjara ya kamu, tak kandakno bojoku, awakmu itu kalau nggak mau kandani bojoku, tak putar balikan fakta, biar awakmu hina. Itulah perempuan, bahayanya perempuan ya. Makanya jangan macam-macam dengan perempuan, bahaya ya. Bahaya perempuan itu bahaya, makhluk terkuat dan membahayakan. Itulah perempuan. Dan ujian terbesar bagi laki-laki adalah perempuan ya. Ujian terbesar bagi laki-laki itu adalah perempuan. Ujian terbesar bagi perempuan adalah harta, emas dan permata ya. Hati-hati. Jadi kalau sampean nggak bisa menyiapno emas, berlian, mutiara, permata, hati-hati ya. Bisa dikucek kan. Makanya carilah istri yang soleh, yang solehah. Ada 4 kriteria calon istri kata baginda Rasul. Yang pertama, lihatlah apa? Yang pertama, lihatlah apa? Yang pertama, nasab. Cantik. Masa cantik. Agama. Masa agama terakhir. Lihatlah apa? Yang pertama, nasabnya. Lihatlah kecantikannya. Kemudian lihatlah nasabnya. Kemudian lihatlah kekayaannya, kemandiriannya maksudnya. Terus yang terakhir lihatlah agamanya. Ternyata agama inilah yang terpenting dari 4-empatnya itu ya. Walaupun cantik, kalau agamanya dia tidak soleh, akhirnya akan menyakitkan. Cantik tapi menyakitkan. Nasabnya, kalau bukan nasabnya dari orang-orang yang soleh, bapaknya nggak soleh, ibunya nggak soleh, kebanyakan 80% bahkan 90% anaknya juga tidak soleh, tidak solehah. Makanya kalau pingin
Mempunyai anak yang soleh solehah, terlebih dahulu orang tuanya harus soleh solehah, itu kuncinya. Jadi jangan salahkan anaknya, awakmu kok tambeng nih. Introspeksi terlebih dahulu, bapaknya atau mboknya tambeng orang. Kemudian lihatlah kekayaannya, kemandiriannya. Kalau tidak salah, kalau nggak soleh-soleha juga, kaya, sampai akan jadi budaknya, ya. Akan jadi pesuruhnya. Gak ada kewibawaannya belas. Kalau sudah yang pegang kendali itu perempuannya anaknya wong sugih, punya rumah, punya perusahaan, punya mobil Alphard, Lamborghini, sampean cuma jadi kulinya, cecungutnya, gak ada harga dirinya belas. Makanya sampean harus kaya, harus mandiri, nggak boleh ngumpul sama orang tua itu. Harus pisah dengan orang tua, ya. Jangan jadi anak yang embok-embokan, bapak-bapakan, bukan seorang pemuda, bukan seorang pemuda, ya. Kanjeng Nabi Yusuf ini pemuda tulen, lepas dari orang tuanya Kanjeng Nabi Yusuf ini, karena memang Kanjeng Nabi Yusuf dibentuk oleh Allah menjadi seorang pemuda yang sesungguhnya. Apa kata Sayyidina Ali tentang pemuda ini? Laisal fata mayyaqulu kana abi walakinnal fata mayyaqulu ha anada. Ya, itulah seorang pemuda. Harus tampil beda seorang pemuda itu. Harus bisa gagah, jangan embok-embokan, jangan bapak-bapakan. Laisal fata, bukan seorang pemuda, kata Sayyidina Ali, mayyaqulu kana abi, sedikit-sedikit mengandalkan abinya, mengandalkan bapaknya, mengandalkan ibunya. Walakinnal fata mayyaqulu ha anada. Namun yang dikatakan pemuda yang sesungguhnya, pemuda yang sejati, mayyaqulu, yang bisa berkata ha anada, ini loh aku, bisa berdiri di atas kakiku sendiri, bisa mandiri, bisa kaya, bisa sukses. Pemuda harus seperti itu, ya. Gak boleh udah dewasa kok tetap ngempeng, ya. Apa ngempeng? Nyusu kepada mbok-mbokan namanya, ya. Wahai para pemuda, jangan sampai di dalam jiwa kalian ada jiwa mbok-mbokan, jiwa bapak-bapakan, dikit-dikit mbok, dikit-dikit bapak, ya. Namun buktikan bahwa kalian seorang pemuda yang sejati, yang bisa berdikari dan mandiri, berdiri tegak di atas kakinya sendiri. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Cahaya 1000 bulan yang dimasukkan oleh malaikat ke dalam hati seorang hamba pilihan atas perintah Tuhannya, memancar dengan dahsyat penuh cinta, menembus relung-relung jiwa yang gelap penuh nista, berubah menjadi terang penuh kasih sayang. Itulah
Lailatul Qadar.